Materi ketujuh, pengamalan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pengamalan Pancasila. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Anis Aditya Safitri, yang kedua, Putri Sulistya Husni, yang ketiga, Ainiatus Sofia, dan yang terakhir, Amalia Nur Hasanah. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Anis Aditya Safitri. Kepadanya kami persilahkan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kailan, bahwa sebagai suatu dasar filsafat negara, Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Pada hakikatnya, suatu kesatuan yang di dalam pengamalannya tidak bisa dipisah-pisahkan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa negara didirikan adalah sebagai pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sebagai warga negara, harus dijiwai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati antar umat beragama dan bertoleransi. Yang kedua, nilai-nilai dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Selain itu, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, dan agama. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Anis Aditya Safitri, yaitu yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Dalam sila persatuan Indonesia mengandung arti bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia menurut Dualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara memberikan wahana atau segala paham golongan etis, suku, ras, individu, kelompok, dan golongan agama, guna tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila persatuan Indonesia, serta mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung arti bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang bersatu dan berdaulat, bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Kemudian, rakyat ini secara individu, secara kelompok, dan secara golongan harus mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, adanya kebebasan, tetapi harus disertai rasa tanggung jawab baik kepada masyarakat, kepada bangsa, maupun secara normal kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Dan yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan persatuan dalam kehidupan bersama. Yang keempat, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan golongan agama. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, dan golongan agama. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi atas musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama.
Yang kedelapan, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan bersama. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung arti bahwa nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama dengan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadaan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia secara individu, hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus terwujud adalah bahwa pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan sosial dalam bentuk keadilan membagi tentang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial. Saat ini Pancasila dalam diri bangsa Indonesia mulai luntur seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu yang mendominasi perubahan sikap dan sifat bangsa Indonesia yaitu perkembangan iptek yang mulai kian pesat di Indonesia. Saat ini, iptek mulai berkembang pesat di Indonesia seiring zaman yang memasuki revolusi industri 4. Pengembangan iptek tidak terlepas dengan nilai-nilai budaya dan agama, di mana itu dapat menurunkan moral bangsa. Budaya-budaya luar mulai masuk dan menyebarluaskan di masyarakat, sehingga berbagai macam pengaruh mulai dari internal maupun eksternal masuk ke dalam diri bangsa Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Salah satu kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai pandangan hidup berbangsa, yakni mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku yang menjadi pedoman bangsa Indonesia harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebenarannya. Jika tidak diamalkan, maka pandangan hidup tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keadaan tersebut, bangsa Indonesia akan mudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sehingga terjadi perpecahan. Menurut Rajasa, generasi muda harus mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu A. Pembangun karakter atau karakter builder, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikan pada kehidupan nyata. B. Pemberdaya karakter. Generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan inisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi. Misalnya, menyerukan penyelesaian konflik. C. Perekayasa karakter, yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, 5 butir yang terdapat di Pancasila dapat diterapkan dengan cara yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama yang diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan, serta tidak memaksa seseorang untuk masuk ke agama yang diyakini, karena setiap orang memiliki hak untuk memilih agama yang sesuai dikehendakinya. Yang kedua, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyaknya suku, agama, ras, serta menjaga adab dan kesopanan, budi pekerti di dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat, karena menyadari bahwa kita bertanah air satu, Indonesia, serta meningkatkan kreativitas karya yang kita hasilkan. Yang keempat,
mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan pemerintah dan mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, baik kepentingan dua orang ataupun lebih. Yang kelima, senantiasa berusaha membantu orang lain yang dilanda kesusahan, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita, serta berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nilai-nilai luhur Pancasila dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah, tetapi penerapan nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur yang diakibatkan oleh kemajuan iptek dan arus globalisasi. Apabila salah satu nilai Pancasila diterapkan, maka nilai-nilai sila yang lain akan terlaksana juga, karena antara sila satu dengan yang lain memiliki kaitan yang kuat, sehingga berfungsi sebagai filter untuk menyaring pengaruh buruk dari luar agar tidak masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi yang hidup di zaman milenial. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu pengamalan Pancasila patut diajarkan bagi khususnya kepada masyarakat umum yang hidup di zaman saat ini. Banyak yang tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada aspek kehidupannya karena sudah tercampur dengan budaya-budaya barat yang serba instan. Jiwa sosial antara satu dengan yang lain mulai ada jarak yang semakin menipis, tergantikan dengan adanya teknologi baru, di mana mereka lebih mementingkan kehidupan dunia maya. Salah satu yang mendominasi perubahan sikap dan sifat bangsa Indonesia adalah berkembangnya iptek yang kian modern di Indonesia. Saat ini iptek mulai berkembang pesat di Indonesia seiring zamannya yang dimulai masuk revolusi industri 4.0. Pengembangan iptek tidak terlepas dengan nilai-nilai budaya dan agama, di mana itu dapat menurunkan moral bangsa. Beberapa pengamalan Pancasila yang harus diamalkan oleh bangsa Indonesia diantaranya menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, dan ras, cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, gotong royong, dan selalu memberikan bantuan kepada saudara kita yang kesusahan, dan lain-lain, khususnya generasi bangsa yang hidup pada zaman milenial.